Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Putri Jasmine dengan NIM 2100551. Perkenalkan, nama saya Lista Sugiana dengan NIM 2107203. Perkenalkan, nama saya Saskia Rahma Setiawati dengan NIM 2103712. Perkenalkan, nama saya Regina Putri dengan NIM 2102352. Kami dari kelas 1B, PGA PAUD UPI Kampus Purwakarta. Hoaks dapat mengancam kerukunan masyarakat, apalagi saat menjelang pemilu. Banyaknya berita-berita hoaks dapat mengancam kerukunan masyarakat di sekitar. Hal tersebut apabila tidak diantisipasi sejak awal dapat menyebabkan keretakan antar masyarakat. Untuk itu diperlukannya upaya untuk menciptakan konten-konten positif agar dapat melawan konten-konten negatif seperti berita hoaks, berita bohong, atau hal lainnya yang negatif. Upaya tersebut dilakukan agar tidak ada lagi berita-berita hoaks bertebaran. Untuk itu diperlukannya melakukan literasi media kepada masyarakat. Hal itu dilakukan agar mereka sadar untuk tidak membuat atau ikut menyebarkan hoaks dan menciptakan konten-konten. Berita hoaks yang tersebar di sosial media dapat memicu gangguan keamanan secara nyata yang ditimbulkan dari berita hoaks tersebut di sosial media, di mana setiap individu mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dalam menanggapi berita hoaks tersebut. Selain dengan berita hoaks yang dapat memicu gangguan keamanan, begitu juga dengan ujaran kebencian yang dilontarkan dalam media sosial. Namun dampaknya itu tidak bisa dirasakan secara nyata oleh setiap individu yang mendapatkannya. Dan hal itu bisa dijerat pidana, sehingga orang-orang harus mematuhi pedoman yang ada dalam menggunakan media sosial. Upaya untuk menciptakan situasi yang kondusif perlu dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang terkait untuk mencegah kejahatan dan juga menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Apa sih itu Kaptimas? Kaptimas itu mempunyai singkatan dari Keamanan, Ketertiban, dan Masyarakat, yang artinya adalah suatu ketentraman dan keterbebasan dari suatu bahaya, dan juga ketiadaan rasa takut ataupun khawatir dalam bermasyarakatnya. Atau Kaptimas ini bisa diartikan sebagai kondisi di mana tidak ada rasa keresahan dalam bermasyarakatnya. Dan Kaptimas ini menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini memiliki arti di mana suatu kondisi dinamis dalam masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggarakannya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan dan juga mengandung kemampuan untuk membina serta mengembangkan potensi dalam kekuatan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan dalam masyarakat Indonesianya sendiri. Selanjutnya, siapa sih orang yang bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban masyarakat? Secara hukum, lembaga yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengambil tindakan terhadap orang-orang yang melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku adalah TNI, Kejaksaan, KPK, Kepolisian, serta pemerintahan daerah. Fungsi kepolisian dalam keamanan dan ketertiban masyarakat terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 3 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya tanggung jawab kepolisian, TNI, pemerintah daerah, kejaksaan, KPK, dan yang lainnya, tetapi
dan ketertiban masyarakat juga adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus ikut serta dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti kita dapat bekerja sama dengan pihak berwajib seperti kepolisian. Mari hentikan penyebaran hoaks demi keamanan dan ketertiban bersama dan bijak dalam bermedia sosial.